Jadi ceritanya sekarang kita mau ke rumah ibunya Bang Roni. Yes. Jaraknya nggak terlalu jauh dari sini. Let's go! Bang, tapi dari semua koleksi mobil yang Bang Roni punya, yang Bang Roni paling sayang banget Ini. yang mana? Yang ini? Iya. Kenapa Bang? Ini kelas one and only The one and only di Indonesia, di di Asia. Indonesia. Yang lain ada, cuman replikanya bukan orsinil. Oh, ini masih orisinal semua Orisinil. Bang? Ya, tapi kalau di mobil sini nggak bisa dengerin musik ya Bang? Nggak bisa. Tapi katanya ada lagu favoritnya Bang Roni nih, saya tahu nih. Ya. Dengeran gak nih? Katanya suka banget sama Amber Diap Bang. Iya. Gue suka banget. Oh iya. Halo. Kenal semua loh sepanjang jalan, luar biasa. Ya. Halo. Oh, parkirnya di sini Bang. Ini aja susah masuk. Nah, ini sekarang kita udah sampai di rumah Ibu Haji. Ini rumah emak gue nih. Rumah Dan emak. gue gede dulu di sini. Di sini. Heeh. Ini di mana semua dimulai ya Bang? Pertama kali dari Ini sini ya Bang? prosesnya dari sini. Prosesnya dari sini. Ada yang berubah nggak sih Bang sama lingkungannya? Ya udah mulai berubah lah ya. Ini dulu ini masih di rumah biasa. Oh, Mungkin orang yang udah bikin jadi kontrakan. udah mulai dipugar-pugar. Nah, ini jadi tempatnya Bang Roni juga nih, ada Ini logonya garasi, Nasdem. Iya. Keren. Nah ini tempat rumah gua dulu. Oh, pertama kali rumahnya Bang Roni di sini. Terus akhirnya Ibu dibangunin rumah yang Bagus sini. ini. Coba, Ibu udah tahu kita datang kan? Ah. Ya, udah nongkrong di situ ternyata. Alhamdulillah banget nih istana buat cuma tidur, sholat, mandi. Oh gitu. Nah itu lihat ya. Ibu kita salaman dulu dong, Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, ya Allah Bu. Kita duduk sini deh. Ya, boleh. Ngobrol bentar deh sama Ibu, boleh ya? Boleh. Ahmad Syahroni yang udah segini gak bakal jadi apa-apa kalau nggak ada doanya Ibu. Ini keramatnya Bang Roni. Amin. Gimana Bu ngegedein seorang Ahmad Syahroni dari yang mulai ojekan payung sampai jadi Crazy Rich Priuk? Ya dibilangnya gedein gimana ya? Saya cari duit, banyak kan neneknya yang jaga. Makanya dia sayangnya sama neneknya lebih banyak. Emang iya Bang? Nggak Karena sayang, memang Bu? nenek yang jaga, saya kan cari duit. Kalau nggak saya cari duit, ntar dari mana makan-makannya? Mama saya, dia, ya enggak? Nah itu aja, adik saya disekolahin. Nah, tapi kalau lagi neneknya sakit, saya bawa dia ke warung. Rumah makan tuh kan ada tempat ikan. Sekarang kan enak pakai aluminium ya. Iya. Dulu kayak gerobak apa? Nah saya tidur di situ pakai kardus, alasnya pakai anduk, kepalanya saya bikin pakai anduk juga. Ya Allah. Saya bedung. Nanti kalau dia udah nangis mau nyusu, baru saya ambil, saya buka bedungnya. Oh. Tapi kalau neneknya sakit, kalau nenek sehat, saya taruh di rumah. Nah dulu Ibu kerja berarti jagain warung aja tuh tiap hari? Ya, mama saya kan punya rumah makan Padang 3. Oh. Jadi dibagi-bagi lah, saya ngelola 1. Kalau enggak dari makan dari mana, kita hidup susah. Berarti Ibu asli orang Padang sebetulnya? Enggak sih juga, kalau mama saya Padang, bapak saya Medan, Lubis, marganya. Medan. Tapi logat udah Betawi bener gara-gara Ada tinggal yang di bilang Priuk. Betawi, ada yang bilang Ambon, ada yang bilang Makassar. Gak apa-apa lah. Yang penting kece. Ya, yang penting sehat Yang hidup penting gitu. sehat. Yang penting anaknya gagal ya. Yang penting sehat. Kalau ngegambarin soal sosok seorang Ahmad Syahroni, Bang Roni itu gimana sih Bu di matanya Ibu? Ya sangat luar biasa anak ini. Kesadarannya terlalu tinggi, rajin berbagi. Dari dulu si Roni berbagi itu bukan anggota dewan aja. Dia dari pertama gaji aja, bulan pertama gaji itu dia kasih untuk anak yatim. Nah bulan kedua dia kasih saya, dia kasih neneknya, dia kasih anak yatim. Alhamdulillah sih anak saya dua-dua seperti itu. Hebat ya, Ya enggak? luar biasa ya. Biar sedikit kata zaman dulu 1 sen di belah 7 harus berbagi. 1 sen belah 7 yang penting. Lagi udah seperti ini sekarang, alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Mana tahu jadi presiden anak saya. Amin. Amin. Bang, udah gak mimpi lagi Bang, doain Ibu Bang. Ya, ini banyak-banyak. Anaknya mau jadi mimpi presiden. Insya Allah kalau ridho Allah disatukan dengan ridho saya, kenapa enggak? Bener. Yang penting anak saya sehat, Bener, kerja keras, ikhlas. bener. Tapi dia memang luar biasa anak ini. Dia sekolah aja bisa dapat duit loh. Nah kok bisa? Saya suka bilang, lu nyolong di mana, Ron? Lu belum kerja dapat duit. Mama bilangnya nyolong mulu. Padahal dia betul-betulin motor orang, ntar dapet. Itu aja.
Mungkin ngelihat perjuangan dari ibu juga. Ya itulah, memang kalau dari bawah itu luar biasa. Yang penting dia nomor 1 sehat loh. Ya enggak? Didoain mulu dari Ya tadi. didoain lah. Bener ya. Orang dari kecil aja didoain. Bener. Itu aja. Bener, Kan doa bener. nggak perlu kayak ajan. Nggak perlu di Saya nggak pinter umbar-umbar. ngaji, tapi saya insya Allah saya belajar dengan berdoa. Orang bilang ini saya belajar. Ibu sekarang hari-hari di rumah tuh kerjanya ngapain sih Bu? Ngoceh. Ngoceh. Nggak nih rumah udah gedong bener nih Bu sekarang. Ngapain di rumah masak gitu? Ya kalau saya lagi mau masak, saya nggak ada pembantu masak. Anak saya dari dulu nggak suka nih Roni sama Iko. Tapi kalau apa yang saya masak, biar saya asem, sambal terasi, ikan asin. Makan? Makan. Nah ini satu, dari kecil emang nggak pernah minta, sama. Ya, maksudnya kalau dia saya tawarin, Ron mau makan apa? Dia pulang dari mana kayak dari luar negeri. Satu lagi, enggak mem, kalau Roni minta baru dibikinin. Apa? Sambal goreng udang, sayur bayam. Ya enggak? Sambal goreng teri. Sekarang saya nggak tahu dia paling suka makan apa, karena dia makannya sekarang udah ala-ala barat gitu loh. Ibu janji bakal masak buat saya Bu. Insya Allah. Saya main lagi ke sini Kalau buat umur panjang, makan. sehat, kenapa enggak? Bener. Nah karena tadi dibilang katanya Bang Roni suka juga nongkrong, saya mau coba nongkrong ngopi sama Bang Roni. Dekat sini ada warungan yang kita bisa nongkrong Bang? Ada di depan. Oke, Banyak. sambil sibuk lagi jawab-jawabin Anak WhatsApp kita ya. mah nggak ada gengsi-gengsian. Bener banget, bener Saya banget. mau jadi diri saya sendiri, walaupun anak saya anggota dewan. Ibu keren. Pakai dasar tetap aja mamanya Ahmad Saroni. Iyalah, Saya manggil dia ciri khasnya Ronce. Ronja. Oh, kalau adiknya Iko. Iko. Ciri- Bang Roni seneng amat sih punya ibu metal kayak gini. Seru banget. Yang model saya kalau dokter-dokter ke rumah sakit juga, ibu kan segemuk ini tapi kok sehat. Resepnya apa? Well, kata Roni. Super well. Resepnya jadi ngobrol terus ya. Iya, kalau nggak bawel, saya kalau nggak marahin orang, badan saya pada sakit kayak digebukin. Jadi harus ngomel. Bukan karena obat saya. Gitu ya. Jadi hobinya ngobrol ya. Iya. Oke, siap Bu, kita tos dulu deh Oke. Bu. Sampai Mau nyari kopi dulu ya? kita mau nyari kopi dulu, habis ini mau nongkrong bareng sama Bang Roni. Iya. Bu Peggy makasih banyak ya Bu. Sama-sama. Ya Allah seneng banget kita ketemu teman lagi ini Bu. Pokoknya Bu Peggy janji mau masakin saya katanya. Insya Allah. Ntar minta nomor HP-nya aja. Boleh, siap. Kalau mau masak umama rendang saya kasih. Oke, siap. Sambal goreng teri, Oke. no adiknya. Iya enggak? Nah, itu aja. Oke, siap kalau gitu. Tuh ada Kita- warung kopi di depan banyak. Siap. Nah, sekarang kita mau nongkrong nih, tongkrongannya anak swasembada. Biasanya di sini Bang. Thank you. Anak Prio. Oke. Nah, karena warung yang paling dekat ada warung depan kita, jadi kita nongkrongnya di pos Hansip aja, Bang. Iyalah, lebih natural. Lebih natural. Tapi emang beneran dulunya nongkrong-nongkrong begini, Bang? Kan di dekat rumah almarhum nenek gue itu di sana. Tadi ada sebelah satu garasi. Dulu gue pernah jual campur di situ. Bang, tapi bicara tentang karir seorang Ahmad Sahroni lebih jauh lagi. Mungkin pertanyaan pertamanya adalah, apa sih yang bikin Bang Roni interest banget untuk terjun ke politik? Nggak ada. Pikiran pertamanya adalah diajak menjadi seorang caleg waktu itu oleh Enggar Tiasto Lukito, mantan Pak Enggar. Menteri Perdagangan. Nuansa politik waktu itu nggak pernah tahu. Ya mengalir aja. Dan akhirnya masuk politik dan akhirnya belajar lah gue. Belajar dari Tahun? 2000. Itu tahun berapa? Pertama kali masuk 2013. Oh. Masuk nyalek dan alhamdulillah langsung lolos 2014 dan belajar selama 3 tahun setengah lah belajar politik. Nah masuk periode kedua sekarang. Nah, itu kan juga nasib-nasiban Bang, langsung bisa ada di posisi jabatan tuh gimana? Faktor juga berperan. Nggak ngerti karena kan ketua umum yang bisa menilai seorang siapa aja yang bisa menjadikan posisi jabatan masing-masing. Lu boleh hebat tapi belum tentu di mata ketua umum itu hebat. Jadi ya gue mengalir aja, nggak ada yang lebih spesifik mesti bagaimana ya natural aja. Natural aja. Masuk tuh langsung dapat posisi tuh Bang. Enggak, itu proses lagi tuh. Text time Pertama berapa lama? 1 tahun setengah gue difitnah dulu Oh ya? dalam politik. Wah, agak Fitnah-fitnah gimana Bang? biasa lah, ada kelompok yang nggak suka dan akhirnya fitnah nggak terbukti. Disitulah akhirnya gue karirnya alhamdulillah
perlahan naik. Perlahan, pelan-pelan jadi naik. Apa sih Bang suka duka ada di politik so far yang Abang jalanin? Kan Abang jadi bisnismen lama, terus masuk ke politik. Orang katanya kan kalau udah punya harta, lanjutannya nyari tahta, aka kekuasaan. Abang udah punya nih sekarang. Politik beda ya, politik dinamis, dan jangan pernah ambisi di dalam politik, karena itu tidaklah mungkin. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Politik sendiri adalah tempat yang sangat humble. Jadi politisi adalah bagian dari untuk kita berkarya, tapi bukan berkarya dalam kepentingan pribadi. Kita bisa menjadi bagian untuk hal yang lebih besar ke masyarakat tentunya, karena bagian tanggung jawab. Jangan ambisi. Jangan ambisi, Abang punya ambisi buat jadi presiden. Itu lain, itu mimpi. Itu beda. Itu nggak bisa dikategorikan ambisi? Nggak bisa. Itu kalau bagi gua adalah itu ada sebagai mimpi. Ambisi untuk menjadi seseorang dalam partai politik itu nggak boleh. Karena tidak akan mungkin. Kita punya ketua umum lah yang bisa memilih dan memilah orang-orang yang kompeten untuk menjadi seseorang di dalam karir politik. Oke, Abang sekarang ditunjuk untuk jadi ketuanya penyelenggaraan Formula E sama Pak Anies Baswedan. So far udah segimana Bang? Soalnya kan ya santer banget lah isunya di luaran, urusan dipolitisasi lah dan segala macem lah. Normal lah, biasa kan. Sampai minum ya Bang? Formula E adalah bagian juga dari event olahraga otomotif yang punya moto Green Zone. Ya go green lah. Di dunia, suka nggak suka, ke depan akan dilakukan hal yang metode go green tersebut. Jadi ini event di mana event internasional yang berlaku untuk kepentingan bangsa Indonesia, bukan pada kepentingan perorangan atau kelompok, tapi kepentingan untuk NKRI. Dan progresnya alhamdulillah berjalan dengan baik. Sirkuitnya sudah hampir kemarin 29%. Tadi pagi saya lihat dan dengar dari tim itu udah hampir 32%. Ini beranjak sampai tanggal 28 Maret mudah-mudahan sirkuit jadi. Cepet ya Bang, padahal baru Februari awal-awal kan? 54 hari masa kontraknya. Untuk pembangunannya sampai selesai. Sampai selesai. Jadi ketua Formula E, ketua banyak organisasi otomotif, jadi anggota DPR, pasti banyakan musuhnya apa banyakan temennya Bang? Alhamdulillah dari dulu kebetulan banyak temen nih. Musuh ada beberapa lah, nggak mungkin nggak ada. Tapi meminimalisir permusuhan, gue hindari. Sangat gue hindari. Lebih susah mencari sahabat daripada mencari musuh. Bener banget. Nyari musuh ya gampang lah, orang julid-julid ada di sekitar terus ya Bang ya. Nah, Abang kan juga termasuk cukup kritis ya Bang di sosial media. Bikin komentar-komentar dari perspektifnya seorang Ahmad Sahroni akan segala macam kasus. Sampai akhirnya kemarin ada kasus yang kena ke Abang sendiri sama Adam Denny. Gimana itu Bang? Sekarang progresnya itu udah dimaafin tapi proses hukum tetap berjalan. Tandanya nggak memaafkan dong. Kalau pertanyaan itu kayaknya harus lawyer yang jawab. Dikit Bang. Ya itu berproses lah. Gue berpesan kepada semua pegiat media sosial, gimanapun, apapun yang dilakukan oleh siapapun terkait dengan media sosial, ada tindak pidana, ada pasal yang berlaku dalam perlakuan kegiatan media sosial. Banyak. Abang kan termasuk, maksudnya talkative ya, termasuk aktif juga untuk merespon hal-hal kayak gitu. Tapi tidak melakukan hal menghujat. Jangan pernah bermain media sosial untuk menghujat orang lain. Tapi kalau menghujat orang tanpa dasar, maka itu ada niatan, diduga untuk melakukan pemerasan. Jadi ternyata UUD, Bang, OS itu siapa sih Bang? Katanya ibu-ibu. Ada perempuan masih muda karena kelahiran 86. Oh ya? Masih muda banget. Masih muda. Di bawah 35. Apa motifnya kok bisa nyerang kayak gitu? Ada masalah personal ya, kah? Mereka OS dan Adam ini berkolaborasi. Ya semacam kayak diduga sindikat. Oh gitu? Kok kenal, kok dua-duanya kenal saya. Si ibu yang satu malah udah pernah ke rumah saya. Oh ya? Iya. Oh,
niatnya apa Bang? Ya itu tadi diduga. Pengen meres. Oh, Pengen meres. Ya, jadi proses hukum masih berlangsung sampai sekarang? Ya karena udah di pengadilan, tinggal nunggu sidang aja. Oke, Bang, what's next? Sekarang kan kerjaannya Abang banyak. Abang masih melihat perspektif ke depan, apalagi kita udah bakal sambut 2 tahun lagi pilkada serentak nih Bang. Pilpres lalu juga gubernur akan dilihat nama-nama calon-calon baru yang akan masuk kontestasi di situ dan Ahmad Saroni akan menjadi salah satunya gitu. Next big goal seorang Ahmad Saroni apa Bang? Mimpi jadi presiden. Tetap Nggak ada yang lain. gak ada yang lain. Kenapa sih Bang jadi presiden emang enak? Lah, sekarang gua jadi anggota DPR, Nah, ruang lingkup membantu masyarakatnya kecil. Tapi kan kalau jadi presiden kan dari Sabang sampai Merauke. Itu aja. pengen nolong ya Teh. Pengen nolong. Kan dari pengen nolong nggak kudu jadi presiden Bang. Ya, udah sekarang dilakuin yang tadi gue Iya. bilang bahwa gue nolongnya baru sedikit. Nah, gue pengen nolong lebih banyak. Tapi dengan memiliki kekuasaan besar, bisa melakukan itu dari Sabang sampai Merauke. Kalau kekuasaannya kecil gimana? Mau nolong orang banyak. Nggak bakal bisa Nggak bakal kepegang bisa. tuh ya. Oke lah kalau begitu ternyata Ahmad Saroni mimpinya tetap ingin menjadi presiden ya. Walau nanti targetnya adalah untuk menuju ke kontestasi Pilgub DKI, tapi kita doakan bersama-sama. Yang namanya mimpi nggak bayar ya Bang tadi. Omongannya Abang sama Bu Peggy sama, kita doain aja semoga semua yang dilakukan sama Bang Roni bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bang Roni. Terima kasih. Seru banget jadi anak nongkrong Priuk seharian hari ini. Kita ngeteh dulu. Habis ngeteh bisa kali Bang naik mobil saya dianterin pulang Bang. Oh iya pasti. Pasti dianterin. Kurang ajar banget tapi sewajarnya dianterin pulang lagi. Oke kalau gitu sampai di sini dulu episode Point of View kali ini bersama dengan Ahmad Saroni. Saya Aziza Hanum. Sampai jumpa.